Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas bab tentang getaran dan gelombang, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian getaran, teman-teman. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan itu artinya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat pada yang pertama, itu adalah ketika kita bersuara, teman-teman. Ketika teman-teman berbicara gitu ya, teman-teman memegang leher teman-teman gitu ya, di sana ketika kita ngomong itu akan terasa bergetar di leher kita. Itu karena adanya getaran pada pita suara kita. Nah, yang kedua, getaran itu juga bisa kita lihat ketika kita memainkan senar atau dawai pada gitar, teman-teman. Jadi untuk menghasilkan bunyi pada gitar, maka perlu kita getarkan senarnya gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin teman-teman pernah melihat gitu ya, dan sekarang sih sudah jarang ya, ada namanya jam bandul gitu ya. Jadi jam bandul ini gitu ya, di sini kalau kita lihat, di sini ini adalah bandulnya, teman-teman. Jadi bandul ini akan bergerak. Gerakannya itu adalah bolak-balik gitu ya, melalui ini yang disebut sebagai titik setimbangnya. Jadi dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, kemudian begitu seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, ini adalah beberapa besaran yang akan kita gunakan dalam menjelaskan tentang getaran, teman-teman. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai periode. Satuannya T, itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuannya itu sekon. Jadi ketika bendanya bergerak satu kali, waktunya berapa? Maka itu yang disebut sebagai periode. Yang kedua, ada yang kita sebut sebagai frekuensi. Simbolnya F, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Satuannya adalah getaran per sekon atau hertz atau Hz. Jadi kebalikan dari periode, teman-teman. Jadi kalau periode itu adalah waktu untuk melakukan satu getaran, kalau frekuensi dalam 1 detik itu berapa banyak getaran yang terjadi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ada yang kita sebut sebagai titik seimbang. Tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa titik seimbang itu adalah posisi di mana benda itu tidak bergetar, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai simpangan. Jadi simpangan itu adalah posisi benda saat bergetar, dihitung dari posisi seimbangnya. Dan yang terakhir itu adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda. Satuannya itu dalam meter atau sentimeter. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini, teman-teman. Nah, biasanya benda yang bergetar itu salah satu contohnya itu tadi kita sudah sebutkan adalah bandul ya, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh dari bandul. Dimana ini sebenarnya bandulnya satu ya, teman-teman. Bandul itu ada di 3 posisi ini. Jadi posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, posisi 2 ini kita sebut sebagai posisi seimbang, di mana bandul ini ketika kita biarkan begitu saja tidak mendapatkan gaya, maka dia akan diam di sini. Ini disebut sebagai titik setimbang. Nah, di sini nanti ketika ada jarak gitu ya. Misalkannya di sini. Nah, ketika kita misalkan di sini dia bergerak ke sini gitu ya. Nah, maka jarak ini kita sebut sebagai simpangan, teman-teman. Nah, ini namanya simpangan. Nah, kemudian di sini antara titik 2 ke titik 3 di sini ya, teman-teman. Antara titik 2 ke titik 3 ini yang kita sebut sebagai simpangan terjauh atau amplitudo. Nah, jadi kalau yang hanya menyimpang gitu yang ini namanya simpangan gitu ya. Kemudian simpangan yang paling jauh itu adalah yang kita sebut sebagai amplitudo. Jadi jarak dari 2 ke 3 nanti jaraknya juga sama dengan 2 ke 1, teman-teman. Ini juga amplitudo. Jadi sama-sama amplitudo seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada jarak misalkan
dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 itu jaraknya misalkan 4 cm. Nah, maka nanti amplitudenya teman-teman tinggal bagi 2. Karena dari 1 ke 2 dengan 2 ke 3 itu sama. Jadi sini nanti amplitudenya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah, sekarang kita hapus dulu. Nah, berikutnya ada yang kita sebut sebagai satu getaran. Nah, mana yang kita sebut sebagai satu getaran? Jadi satu getaran itu teman-teman, itu adalah gerak benda melalui semua titik dan kembali ke titik semula. Itu yang kita sebut sebagai satu getaran. Ini contohnya di sini teman-teman. Jika kita ambil, awalnya benda kita dari posisi 2 ya. Kemudian ditarik ke posisi 1. Maka dikatakan satu getaran. Satu getaran itu adalah ketika bendanya bergerak dari titik 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3. Ini ya teman-teman, jadi gerak benda melalui semua titik. Ini sudah semua titik dan kembali ke titik semula. Berarti sampai ke 1 lagi teman-teman. Jadi setelah dari 1, kemudian dia ke 2, dari 2 ke 3, maka dari 3 ke 2 lagi teman-teman. 3 ke 2, kembali ke titik semula. Titik semulanya adalah 1. Berarti ini sampai ke 1 lagi. Nah, jadi di sini satu getarannya itu kalau dia bergerak dari 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 1. Jadi dia melalui semua titik dan kembali ke titik semula. Itulah yang kita sebut sebagai satu getaran ya teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman kalau dia hanya dari 1 ke 2, berapa getaran teman-teman? Nah, karena di sini untuk satu getaran kita mempunyai 4 langkah teman-teman. Coba kita perhatikan ya. 1 ke 2, 1 langkah, 2 ke 3, 1 langkah, 2 langkah jadinya. Kemudian 3 ke 2, ada 3 langkah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian 3 ke 2, ini yang keempat. Berarti sini ada 4 langkah. Jadi kalau nanti ditanyakan posisi dari 1 sampai 2, maka ini adalah 1/4 getaran teman-teman. Nah, karena ini 4 ya, 4 langkah. Jadi kalau hanya 1 ke 2 berarti 1/4 getaran. Nah, kalau dari 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, ini berapa langkah teman-teman? 1, 2, berarti 2 langkah. Berarti 2/4 getaran atau kita sebut sebagai setengah getaran gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dari 1 ke 2 ke 3 sampai 3 ya, kemudian kembali ke 2 lagi, ini kita sebut sebagai 1, 2, 3, berarti nanti jadinya 3/4 getaran. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau 4/4-nya berarti nanti 1 getaran gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia posisinya dari posisi 3? Bisa juga kita cari 1 getaran dari posisi 3. Kita coba ya teman-teman. Nah, kalau dia dari posisi 3, dari posisi 3 ini teman-teman ya, maka dia nanti 1 getaran itu adalah gerakan dari 3, kemudian ke 2, kemudian ke 1, kemudian kembali ke 2, dan terakhir kembali ke 3. Jadi dari 3 sampai ke 3 lagi. Nah, itu kita sebut sebagai 1 getaran. Nah, kemudian bagaimana kalau dia dari posisi 2 misalkan? Kita lihat nih dari posisi 2 teman-teman. Nah, kalau dia dari posisi 2, maka nanti 1 getaran kita ambil dari posisi 2 boleh ke 1 atau ke 3 teman-teman. Silahkan boleh dipakai yang mana-mana saja ya. Kita anggap ke 1 aja. Jadi 2 ke 1, kemudian dari 1 ke 2 lagi gitu ya. Ini sudah kembali nih 2, tapi belum memenuhi yang pertama tadi semua titik. Berarti harus ke titik 3 dulu. Nah, berarti 2 ke 1, 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, dan kembali lagi ke 2. Ini disebut sebagai 1 getaran. Selalu ketika 1 getaran itu kita pakainya 4 langkah teman-teman. Jadi 2 ke 1, 1 langkah, 1 ke 2 lagi, 2 langkah, 2 ke 3, 3 langkah, kemudian 3 ke 2, 4 langkah. Jadi itu kita sebut sebagai 1 getaran. Ini jika bandul teman-teman. Sekarang kita akan melihat untuk benda yang kedua ya teman-teman.
yang berikutnya, gambar berikutnya ini adalah sebuah pegas atau kita sebut sebagai pair atau ada yang juga sebutnya sebagai selingkian, teman-teman. Nah, kalau pada pegas di sini kita memiliki 3 posisi benda gitu ya, teman-teman. Di posisi A, kemudian di posisi B, dan di posisi C. Posisi A ini adalah posisi timbangnya, teman-teman. Jadi posisi A ini adalah posisi ketika dia belum diapa-apakan, belum ditarik ataupun ditekan gitu ya. Jadi ini adalah posisi A-nya, posisi setimbangnya. Jadi kalau pada pegas, bagaimana dia kita menentukan satu getaran? Sama juga ya. Jadi satu getaran pada pegas itu berarti dia posisinya dari A, misalkan yang ditarik. Berarti dari A ini, berarti A ini adalah P ya, teman-teman. Nah, berarti kita sebut P. Dari P kemudian ditarik ke Q gitu ya. Kemudian dari Q maka dia akan kembali ke P lagi. Setelah ke P maka dia akan naik ke atas ke R dan terakhir kembali lagi ke P. Jadi sama, teman-teman. Jadi 4 juga. Jadi yang pertama di sini dari P, di sini ya, dari P ke Q gitu. Kemudian kembali ke P lagi. Dari P itu akan naik ke atas ke R, kemudian kembali lagi ke P. Jadi itu adalah kita sebut sebagai satu getaran. Sekali lagi, dikatakan satu getaran jika benda itu bergerak melalui semua titik dan kembali ke titik semula. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya untuk mempermudah gitu ya perhitungan periode dan frekuensi, maka kita bisa membuat rumus gitu ya untuk periode, atau kita simbolkan dengan T besar. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Waktu berarti itu T ya, teman-teman. Waktu itu adalah T kecil gitu ya. Kemudian banyaknya getaran itu N, berarti waktu dibagi banyaknya getaran. Jadi maka rumusnya nanti T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T kecilnya waktu dan N-nya itu adalah jumlah getaran. Sementara frekuensi kebalikannya. Kalau periode itu T per N, maka frekuensi N per T. Apa itu frekuensi? Banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Banyak getaran berarti N. Banyak getaran dibagi waktu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, karena ini T dengan F itu adalah kebalikan, maka nanti kita juga bisa menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Jadi T sama dengan 1 per F, atau bisa F sama dengan 1 per T. Jadi seperti itu, dimana T itu adalah, T kecilnya itu adalah waktu selama bergetar ya, satuannya sekon. Kemudian N adalah jumlah getaran dalam kali gitu ya. Jadi nanti kali sebuah senar bergetar sebanyak 100 kali. Jadi nanti satuannya kali gitu ya, teman-teman. Kemudian T itu adalah periode, satuannya sekon. Dan F itu adalah frekuensi getaran, satuannya itu adalah hertz atau Hz. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut, teman-teman. Yang pertama, dalam waktu 2 detik, suatu benda melakukan 40 getaran. Tentukan besar periode dan frekuensi getaran benda tersebut. Nah, di sini untuk mencari periode dan frekuensi, tadi kita sudah punya rumusnya, teman-teman, bahwa T atau periode itu adalah T kecil dibagi N. Sementara frekuensi itu adalah kebalikannya, N per T. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan nanti, teman-teman. Oke, seperti biasa kita data dulu ya apa yang diketahui di soal. Nah, yang pertama ada di sini kita sebut waktu. Berarti yang diketahui pertama itu adalah waktunya. Waktu itu adalah simbolnya T, teman-teman, T kecil, time gitu ya. Waktunya itu adalah 2 detik atau 2 sekon. Melakukan 40 getaran. Berarti itu banyaknya getaran, teman-teman. N-nya itu adalah 40 getaran gitu ya. Atau 40 kali boleh gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah periode dan frekuensinya. Periode dan frekuensinya berapa gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus kita. Yang pertama, kita boleh cari periode atau frekuensinya dulu, teman-teman. Kita cari periodenya, rumusnya itu adalah T per N. Maka nanti T-nya itu adalah 2 per 40, 2 sekon per 40. Atau 1 per 20 sekon. Nah, itu ya jawabannya, teman-teman. Kemudian untuk mencari frekuensi,
kita taruh di samping ya. Frekuensi itu nanti rumusnya N per T gitu ya, N per T. Berarti N-nya itu adalah 40 dibagi 2 sekon. 40 bagi 2 berarti dapatnya 20 Hz. Nah, jadi dibalik saja teman-teman. Kalau T itu adalah 1/20, maka F-nya nanti dibalik 20/1. 20 bagi 1 itu adalah 20 Hz. Jadi ini ya teman-teman. Nah, gampang ya. Berikutnya contoh soal kita yang kedua. Bandul bola besi berayun dari A, kemudian ke B, kemudian ke C selama 0,5 sekon. Seperti gambar, nih gambarnya ada di bawah teman-teman. Jika jarak dari A ke C, maka nanti jaraknya dari A ke C nih teman-teman ya. Dari A ke C, ini kan nggak kelihatan, sebentar. Saya pakaikan warna merah dulu biar kelihatan teman-teman. Nah, ini jarak A ke C nih, berarti di sini teman-teman ya, jarak A ke C. Jarak A ke C-nya itu adalah 14 cm. Tentukan yang pertama periode ayunan, periodenya teman-teman. Kemudian yang kedua ada frekuensi, yang ketiga yang C amplitudo ayunan, dan yang keempat berapa periode ayunan jika A ke C itu 20 sekon. Baik, kita akan menjawab soal ini. Yang pertama, kita lihat dulu teman-teman, di sini ada yang kita sebut sebagai banyak getaran nih teman-teman ya. Banyak getarannya berapa nih teman-teman? Karena di soal itu yang dilihat itu dari A ke B ke C gitu ya. Berarti kalau dari A kemudian ke B kemudian ke C, berarti ini ada berapa getaran teman-teman? Berarti ada 2 langkah ya, berarti 2/4 atau 1/2. Nah, berarti di situ N-nya itu adalah 1/2 getaran teman-teman, atau 1/2 kali. Selama, berarti itu T-nya teman-teman. T-nya itu adalah 0,5 sekon gitu ya. 0,5 itu sama dengan 1/2 juga. Biar sama-sama 1/2, kita pakai 1/2 juga teman-teman ya. 1/2 sekon ini untuk mempermudah saja. Atau ini N-nya kita diganti dengan 0,5 juga bisa gitu ya. Jadi mana yang gampang saja. Kemudian kita akan mencari T-nya, periode. Jadi T adalah waktu dibagi banyaknya getaran. Maka T-nya itu adalah 1/2 gitu ya. Dibagi N-nya juga 1/2 gitu ya, setengah bagi setengah. Maka jawabannya itu adalah 1 sekon. Nah, kemudian kalau frekuensinya kita tambahkan di sini teman-teman. Oke, frekuensinya tinggal dibalik saja. Teman-teman boleh pakai N per T atau bisa juga pakai rumus kita yang lain, 1 per T. Nah, ini sama juga teman-teman. Nanti jawabannya juga sama. 1 dibagi T-nya ini. 1 sekon, 1 bagi 1 sama dengan 1 Hz. Gitu ya. Nah, sama-sama 1 nih jawabannya teman-teman. Nah, coba kita pakai cara yang tadi. Betul sama nggak? F sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu, kan gitu teman-teman ya. Banyak getaran setengah, kemudian waktunya juga setengah. Berarti ini juga jawabannya 1 Hz. Sama ya teman-teman. Artinya kalau kita sudah mengetahui salah satu, baik itu T atau F, maka untuk mencari yang lainnya kita bisa pakai rumus yang ini, kebalikan. Jadi kalau cari F berarti 1 per T, kalau cari T berarti 1 per F. Seperti itu teman-teman. Nah, ini yang A ya. Oke, ini yang A, periode, kemudian ini ada yang B. Yang B-nya itu adalah frekuensi. Dan yang ke C, kita akan mencari amplitudonya. Jadi amplitudo masih ingat teman-teman, amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya. Jadi kalau simpangan itu kan kita lihatnya dari posisi sini teman-teman, dari posisi setimbangnya. Kalau di sini berarti di posisi B, posisi setimbangnya itu adalah di B. Maka karena di soal kita yang diketahui itu jaraknya dari A ke C 14 cm di sini teman-teman. A ke C-nya 14 cm. Nah, kalau A ke C berarti itu adalah setengah dari amplitudo. Maka untuk mencari amplitudo itu adalah setengah dikali 14 cm, yaitu 7 cm. Berarti amplitudonya 7 teman-teman. Jadi simpangan yang paling jauh berarti nariknya ke sini ya teman-teman. Atau dari B ke A atau dari B ke C sama, yaitu 7 cm. Nah, kemudian yang D, pertanyaannya itu adalah
berapa periode ayunan jika AC-nya 20 cm? Nah, ini ada pertanyaan teman-teman. Bagaimana kalau seandainya si bandul kita atau si ayunan kita itu ditarik bukan 7 cm gitu ya, bukan 7 cm ditariknya, tapi dirubah menjadi 20, artinya 10 cm ke sana teman-teman, ditarik ke 10 cm ke sana. Ya kira-kira di sini ya. Jadi bandulnya nanti ditariknya ke sini. Nah, berapa periodenya? Karena periode itu tidak dipengaruhi oleh amplitudo, artinya berapapun amplitudo, berapapun simpangan yang kita berikan pada bandul itu tidak mempengaruhi besarnya periode, sehingga nanti periodenya itu tetap nilainya yaitu 1 sekon. Berarti di mana-mana posisi dari bandul itu gitu ya, atau simpangannya itu, maka tidak mempengaruhi periode. Jadi periodenya tetap 1 sekon teman-teman. Jadi yang berpengaruh apa nanti teman-teman? Yang berpengaruh itu adalah panjang tali. Jadi nanti kalau talinya teman-teman kasih panjang, itu yang akan menyebabkan si bandul ini akan memiliki periode yang berbeda. Jadi kalau amplitudo atau nanti misalkan berat dari bendanya atau massa dari benda bandul ini ya, bola bandulnya ini juga tidak berpengaruh teman-teman. Jadi yang berpengaruh itu hanya panjang tali ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang getaran. Silakan teman-teman simak video berikutnya untuk penjelasan tentang gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.